Shalom dan selamat malam umat-umat Tuhan yang menjadi pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini, Minggu 22 Maret 2026 berjudul Pelajaran tentang Jangkauan Keluar. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Saat kami merenungkan firman-Mu malam ini, tuntunlah hati dan pikiran kami agar memahami kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan dan merenungkan pelajaran pada malam hari ini. Kiranya melalui dialog dan diskusi, kita semakin memahami bagaimana Tuhan memanggil kita untuk menjangkau orang lain. Mari kita dengarkan diskusi sekolah sahabat pada malam hari ini. Coba bayangkan ya, Anda harus berjalan kaki sejauh 21.565 km. Itu tuh lebih dari separuh keliling bumi. Sepatu Anda hancur, jalanan dipenuhi perampok, dan di sela-sela perjalanan itu, Anda beberapa kali dijebloskan ke penjara bawah tanah. Pengalaman yang sangat ekstrim dan jelas menguras fisik ya partinya. Banget. Nah, selamat datang di diskusi mendalam kita hari ini. Kita bakal membedah sumber materi tertanggal 22 Maret 2026 tentang pelajaran tentang jangkauan keluar. Fokus kita hari ini tuh bukan cuma mengagumi rekam jejak fisik tokoh historis Paulus yang bisa dibilang gila-gilaan ini. Kita mau membongkar rahasianya. Gimana sih dia bisa membangun jaringan hubungan personal yang masif tanpa satupun teknologi modern? Ya sebenarnya ada pada penempatan titik pusat. Maksudnya dia milih lokasi yang strategis gitu ya? Iya betul banget. Alih-alih mendatangi setiap desa terpencil satu persatu kan capek ya. Paulus menetap cukup lama di pusat-pusat perdagangan raksasa pada masa itu. Kota-kota besar seperti Korintus dan Efesus. Oh saya paham, jadi ini tuh mirip kayak strategi franchise bisnis modern zaman sekarang kan? Anda tidak perlu buka toko di setiap gang kecil. Tepat sekali analoginya. Benar-benar mirip seperti itu. Anda cukup buka satu cabang utama di kota metropolitan, bangun sistemnya di sana, lalu biarkan para pedagang atau pelancong yang mampir ke sana membawa produk atau pesan Anda menyebar secara organik ke kota-kota kecil di sekitarnya. Itu strategi penyebaran yang sangat berlian sebetulnya. Terus ketika dia tidak bisa memantau cabang-cabang ini secara fisik, terutama kan saat dia sedang dikurung dalam sel penjara, dia menggunakan surat. Surat ini memastikan jemaat tahu apa yang harus dilakukan. Dan itu juga membuktikan kalau dia masih memantau mereka secara aktif ya? Benar. Tapi ada satu rintangan besar dengan surat. Tinta di atas gulungan perkamen itu, tidak bisa memeluk Anda saat Anda sedang sedih atau ketakutan. Tunggu. Saya agak kurang setuju di bagian ini. Kalau dia sudah punya sistem surat yang berjalan efisien, yang jelas jauh lebih murah dan aman, untuk apa dia mempertaruhkan nyawa orang untuk berjalan ribuan kilometer menyusuri rute kuno yang penuh bahaya cuma buat sekedar ngobrol? Nah, disitulah letak keunikannya. Karena ada hal-hal emosional yang tidak bisa direkam oleh selembar perkamen. Disinilah dokumen kuno seperti surat Kolose dan Efesus menjadi sangat menarik buat kita pelajari. Paulus secara khusus mengutus dua orang, yaitu Tikhikus dan Onesimus untuk menemui jemaat. Dua orang utusan khusus lah ya ibaratnya. Iya. Dan yang lucu, nama Tikhikus itu artinya beruntung. Padahal tugasnya sama sekali tidak terlihat beruntung loh. Dia harus berjalan berbulan-bulan melewati rute mematikan, mengunjungi seorang tahanan politik di penjara Roma yang suram. Astaga, ironi yang luar biasa tajam ya. Sangat ironis. Terus dia juga harus kembali lagi membawa pesan melintasi lautan dan daratan yang berbahaya. Oke, jadi tugas si beruntung ini sebenarnya adalah menempuh bahaya yang sangat nyata. Tapi apa sebenarnya, maksud saya, apa yang bikin kehadiran fisik mereka itu sebegitu pentingnya sampai sepadan dengan resiko mematikan itu? Mereka ini berfungsi sebagai jembatan emosional. Teks tertulis memang bisa memberi instruksi, tapi manusia membawa kehadiran yang nyata. Berarti ada sentuhan personal yang sangat dicari ya? Betul. Catatan sejarah menyebutkan tujuan spesifik mereka diutus itu adalah untuk menghibur dan memberi semangat. Tikhikus dan Onesimus membawa cerita-cerita di belakang layar, kayak bagaimana kondisi kesehatan Paulus di penjara, nada suaranya saat menitipkan pesan, atau ketegarannya menghadapi situasi. Wow, mereka bukan sekedar tukang pos berarti? Sama sekali bukan.
Mereka adalah perpanjangan tangan Paulus untuk menjaga ikatan emosional yang membuat komunitas itu tetap merasa terhubung dan bersatu, meskipun jarak memisahkan. Saya mulai nangkep. Berarti ini bukan cuma komunikasi satu arah dari atas ke bawah ya? Paulus mengirim utusan ini karena dia juga haus akan kabar balik dari mereka, kan? 100% betul, dia sangat ingin tahu bagaimana keadaan orang-orang di Kolose secara detail. Padahal kalau kita baca sejarahnya lagi, Paulus bahkan belum pernah menginjakkan kaki di kota itu secara langsung loh. Benar-benar luar biasa. Jadi dia berinvestasi begitu besar pada orang-orang yang bahkan belum pernah dia temui secara fisik. Iya, dan tindakan ini membuktikan bahwa Paulus bukan sekedar bos yang cuma bisa memberi perintah dari jauh. Dia memosisikan dirinya sebagai seorang sahabat yang benar-benar peduli pada mereka. Jangkauan keluar yang dia lakukan bukan sekedar mendistribusikan informasi biar viral ya, tapi tentang menjalin ikatan kasih yang sangat nyata dengan sesama manusia. Tepat, sentuhan personal inilah yang menunjukkan sisi kemanusiaannya, sekaligus meneguhkan keabsahan pelayanannya itu sendiri di mata komunitasnya. Ini kesimpulan yang sangat kuat dari materi kita hari ini. Jangkauan keluar yang sejati itu rupanya selalu bertumpu pada hubungan personal yang mendalam, bukan cuma soal seberapa jauh atau seberapa cepat pesan itu disebarkan. Sepakat, dan ini menyisakan satu renungan besar ya bagi Anda yang sedang mendengarkan diskusi kita hari ini. Jika di masa lalu interaksi lisan dan kehadiran fisik melalui utusan yang sampai mempertaruhkan nyawa mereka itu dianggap sangat mutlak untuk membangun kepercayaan dan simpati. Sesuatu yang benar-benar mahal ya harganya di zaman itu. Sangat mahal, maka pertanyaannya adalah, apakah ketergantungan kita hari ini pada komunikasi digital berbasis teks justru membatasi kedalaman hubungan dan jangkauan kita sendiri? Kita mungkin bisa mengirim pesan ke 10.000 orang dalam hitungan detik, tapi seberapa dalam kita benar-benar terhubung secara personal? Sebuah pertanyaan yang sangat menohok untuk kita bawa pulang dan kita renungkan sendiri. Terima kasih sudah bergabung di diskusi mendalam kali ini, dan sampai jumpa lagi. Jadi demikianlah diskusi Sekolah Sahabat pada malam hari ini. Bila mana kita simpulkan dari pelajaran malam ini, kita belajar bahwa menjangkau orang lain bukan hanya melalui kehadiran, tetapi juga melalui perhatian, komunikasi, dan kesetiaan. Seperti Paulus, kita dipanggil untuk saling menguatkan dan tetap setia dalam pelayanan, dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk pelajaran malam ini. Tolonglah kami agar menjadi pribadi yang setia dan peduli, serta mau menjangkau orang lain dengan kasih-Mu. Sertai kami sepanjang malam ini, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.